lagi ada di Museum Timah Pangkal Pinang. Mau tahu keseruan kita? Terus ikutin kita ya. Oke, sekarang kita masuk ke Museum Timahnya. Nah, sebelum kita masuk, kita harus ngisi buku tamunya dulu. Oke, makasih. Oke, makasih. Hai teman-teman, jadi kita sekarang udah masuk ke Museum Timah. Nah, waktu kita masuk Museum Timah ini, kita dapat fasilitas yang wow banget loh. Kita masuk ke sini gratis tanpa dipungut biaya. Dan juga di sini juga setiap minggunya biasanya ada mobil ponis yang bisa nganterin kalian keliling daerah di Museum Timah ini nih, Kota Pangkal Pinang ya. Gak hanya itu juga loh guys, selain itu di Museum Timah Indonesia ini juga menyediakan studio mini. Enak, bagus, mantep kan? Oh iya, kalian harus tahu ya bahwa Museum Timah yang ada di Indonesia cuma ada dua loh, yaitu Museum Timah di sini di Kota Pangkal Pinang dan Museum Timah yang satu lagi ada di Kota Muntok. Dan Museum Timah Kota Pangkal Pinang ini merupakan museum timah pertama yang ada di Asia Tenggara. Oh, jadi berarti satu-satunya museum timah yang ada di Indonesia ini cuma ada di Bangka. Emangnya gimana sih awal mula ditemukannya timah yang ada di sini? Aku tahu, ikutin aku. Nah, jadi Melinda, menurut George Code, sebelum awal abad ke-1, para pelaut India itu sudah datang ke Bangka. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa di Bangka pada awal abad ke-1 itu timah sudah digali. Nah, menurut Dr. Rudi Osberger sebagai ahli geologi senior PN Tambang Timah Bangka, pada tahun 1965 lokasi penambangannya itu ada di Kota Kapur di permukaan tanahnya. Penduduk setempat di daerah Bangka, Belitung, dan Sungkep itu mengetahui logam timah itu berawal dari butiran-butiran putih keperakan yang di atas permukaan pasir di hutan bekas kebakaran. Nah, kebakaran itu mengakibatkan suhu yang panas 2200 derajat Celcius sehingga memicu reaksi kimia. Nah, teman-teman, kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi, kalian bisa lihat di model maket lintas sejarah timah Indonesia. Panjangnya dari sana ke sana. Nah, kalau penambangan timahnya itu sendiri dimulai pada abad ke-18, yakni penambangan timah di darat pada masa awal. Pada penambangan timah pada masa awal ini, penduduk pribuminya masih menggunakan peralatan yang sederhana sekali ya, yakni menggunakan linggis dari bahan kayu dan beberapa dari bahan besi. Selanjutnya berkembang penambangannya menggunakan mesin, yakni menggunakan mesin tenaga uap, dan untuk mengangkut hasil timahnya sendiri berkembang menjadi menggunakan kereta api dan mobil yang sebelumnya menggunakan delman. Selanjutnya penambangan modern yang kita kenal hingga sekarang, yakni penambangan yang menggunakan peralatan yang sangat canggih sekali, yakni monitor atau mesin semprot. Nah, pada penambangan timah di laut sendiri menggunakan kapal keruk kendur, yang kapal keruk ini berkembang dari zaman dulu hingga abad ke-20. Dikenal sebagai kapal keruk Leonardo da Vinci pada abad ke-16, lalu ada kapal keruk yang ada di Singkep pada tahun 1910, ada kapal keruk Mut Derajat Thames abad ke-19 juga, dan yang terakhir adalah kapal keruk di Belitung pada tahun 1920. Selain pemandangan alamnya yang indah, Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki hasil bumi yang kaya. Nah, di belakang kita ini dapat kita lihat ada bor yang digunakan pada masa pertambangan dahulu. Bor ini dibuat pada tahun 1885. Dengan dibuatnya bor ini, maka menjadi perkembangan baru bagi dunia pertambangan timah karena dapat menggantikan bor tusuk asal Cina yang sudah ada sejak abad ke-18. Ayo kita lanjut ke sebelah sana. Oke, di belakang saya sudah ada lokomotif.
Lokomotif ini digunakan sebagai pembangkit listrik untuk keperluan penambangan timah. Selain itu, lokomotif ini juga berfungsi sebagai menyimpan hasil pertambangan timah dan juga sebagai monitor tambang semprot. Ayo kita lihat. Oke guys, sampai di sini keseruan kita. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Share, jangan lupa share juga ya. Oke, dadah. Wassalamualaikum